Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat 45 ya. Pada pelajaran hari ini, tematik kita akan belajar muatan PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Ayo, masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Kemudian hak dan kewajiban apa yang sudah kalian lakukan? Ya, kita simak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Lalu, apa sih hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup, tanaman? Anak-anak, tahukah kalian makanan pokok bangsa kita? Pinter sekali, makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi. Masihkah kalian ingat bagaimana proses nasi dari dia benih sampai masuk ke perut kita? Ayo, masih ingat nggak? Nah, ini dia, prosesnya sangat panjang ya. Oleh sebab itu, kalian harus menghargai makanan ya. Jangan kalian sia-siakan. Itu termasuk salah satu sikap bijak kamu pada tanaman. Cukup simpel kan? Biasanya kita makan siang ya saat di sekolah, waktu masuk makan siang itu masih banyak anak-anak yang sisa. Lah, berarti kalian tidak melakukan sikap bijak terhadap tumbuhan. Ingat, kita berhak dalam memanfaatkan tanaman, tapi kita wajib untuk melestarikannya. Lalu, bagaimana perwujudan hak dan kewajiban terhadap tanaman? Hak terhadap tanaman, apa sih hak apa yang kita dapatkan ketika kita melestarikan tanaman? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Boleh kita ambil buahnya, boleh kita ambil daunnya, batangnya pun juga boleh kita konsumsi. Kemudian, kita juga boleh menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga berhak memetik tanaman untuk dijadikan hiasan atau kerajinan tangan. Mengolah tanaman menjadi pupuk kompos juga boleh. Kemudian mengolah tanaman sebagai makanan hewan ternak. Sedangkan kewajiban terhadap tanaman setelah kita memperoleh haknya, ya kan? Kita harus melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, kita harus merawat tanaman dengan baik. Kita sirami, kita beri pupuk. Kemudian kita juga bisa membudidayakan tanaman sehingga tanaman itu tidak akan punah. Kalaupun kita tidak mempunyai lahan, kita bisa menanamnya melalui media pot. Kemudian kita juga harus menjaga kelestarian tanaman dan jangan pernah kita menebang hutan ya, menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Ketika kita menebang pohon di hutan, kita harus menggunakan sistem tebang pilih. Kemudian melakukan penghijauan atau reboisasi. Anak-anak, ketika kita melestarikan tanaman, kita melakukan kewajiban kita, terus kemudian kita mendapatkan hak kita, dampak apa sih yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ataupun tidak melaksanakan? Nah, yang pertama, dampak positifnya ya, kita mendapatkan lingkungan yang sejuk. Kemudian mendapatkan udara yang bersih dan sehat karena tanaman itu bisa merubah udara yang kotor menjadi udara yang bersih sehingga bisa kita hirup masuk ke tubuh kita. Kemudian menciptakan pemandangan dan suasana yang indah ketika kita melihat sekitar kita banyak hijau, kehijauan, pemandangan hijau, mata kita menjadi segar. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama terjadi polusi udara akibat udara kotor tadi tidak terserap oleh tanaman. Kemudian lingkungan rentan terjadi banjir dan tanah longsor karena tidak ada pohon, jadi tidak ada akar yang bisa menampung tanah maupun air. Dan yang terakhir, cuaca menjadi panas karena tidak ada tempat untuk berteduh. Anak-anak, coba kalian lihat apakah yang dilakukan orang pada gambar di atas.
Kita lihat pada gambar yang pertama ini gambar pertamanya ini ya, kemudian gambar keduanya yang ini, dan gambar ketiganya yang ini. Apakah yang dilakukan oleh gambar pertama? Kita lihat ya, dia sedang menanam pohon. Kemudian gambar yang kedua, dia merusak tanaman, dia mencabuti tanaman ya. Ini daunnya dipotongi. Kemudian yang ketiga, ini ada orang yang menebang pohon di hutan. Apakah tindakan orang tersebut baik? Jelaskan alasan kalian. Menurut kalian bagaimana nih, orang pertama baik nggak? Oke, baik. Karena apa? Dia menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon. Kemudian yang gambar kedua, tidak baik karena dia merusak tanaman. Tanaman nggak ngapa-ngapain kok dirusak ya. Nah, itu nggak boleh. Sama halnya ketika kalian di sekolah ya, tidak boleh kalian mengambil daun-daun. Biasanya saat istirahat, kalian sambil mencabuti daun-daunnya. Nggak boleh ya sayang ya. Kemudian yang gambar ketiga ini adalah tidak baik juga karena dia merusak lingkungan, menebang pohon yang ada di hutan. Adakah dampak bagi lingkungan? Nah, yang pertama, apakah ada dampaknya? Ya, dampaknya lingkungan menjadi hijau karena banyak pohon yang akan tumbuh. Pada gambar kedua, dampaknya adalah banyak tanaman yang mati ketika pucuk-pucuknya diambil, terus kemudian daunnya menjadi berlubang, tanaman akan cepat mati. Sedangkan pada gambar ketiga dampaknya hutan menjadi gundul. Adakah dampak bagi orang lain? Tadi dampak bagi lingkungan ya, sekarang bagi orang lain. Dampaknya adalah orang lain dapat menikmati pemandangan yang indah karena ini gambar nomor 1 dia menanam pohon. Gambar nomor 2 tidak sedap dipandang karena dedaunan patah dan gersang. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar pertama melanggar apa enggak ya? Tidak. Justru dia membantu orang lain untuk menikmati haknya, melihat pemandangan hijau. Sedangkan gambar yang kedua, dia melanggar hak orang lain karena daun-daunnya ini diambil, dicabuti, dirobek, sehingga orang lain tidak bisa menikmati pemandangan yang indah. Sedangkan gambar yang ketiga, dia juga melanggar hak orang lain. Dengan apa? Dengan menebang hutan, melanggar hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar yang pertama sudah, karena dia menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Sedangkan gambar yang kedua dia belum melaksanakan kewajibannya. Dia mencabuti tanaman berarti mengambil hak hidup tanaman ya. Apalagi tanaman itu termasuk tanaman hias atau tanaman yang bisa kita konsumsi. Beda cerita kalau kita mencabuti rumput karena dia termasuk hama. Kemudian yang gambar ketiga, dia juga belum melakukan kewajibannya karena menebang hutan tanpa sistem tebang pilih dapat menimbulkan bencana. Maksudnya pohon-pohon yang sudah tua, yang akarnya sudah rapuh, itu baru yang ditebang. Tapi yang masih muda nggak boleh ditebang ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang seharusnya mereka lakukan? Di gambar pertama, dia harus terus menanam tanaman di tempat yang gersang. Sedangkan gambar yang kedua, seharusnya dia tidak mencabuti tumbuhan sembarangan. Sedangkan yang ketiga, seharusnya mereka memotong pohon dengan melakukan sistem tebang pilih. Oke, itu tadi hak dan kewajiban serta dampak apa yang kita dapatkan ketika kita peduli terhadap lingkungan.
Semoga kalian semua bisa peduli terhadap tanaman di sekitar kita ya. Sekian pembelajaran PPKN hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.